Malaysia krisis beras. Benarkah itu semua? Sebenarnya itu tidak benar, sahabat-sahabatku semua. Faktanya, selama saya bekerja di Malaysia, untuk mendapatkan beras itu begitu sangat mudah. Lihat, stok beras di kedai-kedai itu masih sangat melimpah, masih sangat banyak. Dan jenis beras di sini beraneka ragam dan harganya pun juga bervariasi. Tergolong harga beras di Malaysia juga masih dalam standar murah, tidak begitu mahal. Semuanya tergantung. Kalau kalian mau beli dengan kualitas yang bagus, harganya juga cukup lumayan bagus. Tapi kalau kalian beli yang biasa-biasa saja, harganya juga biasa. Di sini beraneka ragam jenis beras banyak, tapi di sini tidak ada beras dari Indonesia. Jadi kalau membuat video, membuat berita, buatlah sesuai fakta. Saya sebagai orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, kadang-kadang itu heran ya, kenapa sih kadang-kadang segelintir orang-orang kita selalu membuat berita bohong, seolah-olah di Malaysia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Namun faktanya di Malaysia, lihat sahabatku semua, berasnya melimpah. Kalau di perantauan semuanya masak sendiri. Ini kentang. Ini apa ini? Oh, tak tahu nama. Bersama kawan Bangladesh. You bukan Bangladesh lah, you nampak orang Indonesia. Ya, you bukan macam orang Indonesia. Kalau dekat sini, kita orang kawan-kawan semua sama-sama merantau ya, jauh dari rumah kan, sama-sama cari makan. Seperti ini kehidupan perantauan di Malaysia, sahabatku semua. Yang ini dari Pakistan, masak chapati. Tunjuk chapati macam mana chapati? Ini, Chapati. ini saya buat chapati. Coba tunjuk macam mana chapati. Masuk dalam ini Ini panas. chapati panas. Dalam panas chapatinya ya? Iya. Oke, saya akan tunjukkan chapati. Oh, chapatinya besar banget. Nah, saya punya tangan. Jadi kalau di perantauan kita boleh tahu ya, kawan-kawan masak apa. Kalau dari Pakistan tuh masaknya chapati. Kalau dari kawan tadi Bangladesh masaknya kari. Ini pakai apa? Iya, ini Pakai kari. Kalau pakai kari daging Oh, ayam. pakai kari daging ayam. Dia kalau masak chapati itu besar sangat, sahabatku semua. Ini chapatinya. Ini chapati makan berapa orang nih? Ini satu orang. Satu orang makan? Iya. Masya Allah, ukurannya besar. Satu makan. Yes. Satu orang? Iya, satu orang. Oh. Itulah saya perut besar. Oh, ditumpuk macam ini. Jadi makannya ini satu keping satu orang, sahabatku semua. Sangat mengenyangkan ini. Lama tak buat vlog. Kali ini Bang Toha buat vlog sama kawan-kawan dari Pakistan, dari Bangladesh ya kan, tengah masak. Dan kebetulan hari ini Bang Toha juga mau berbelanja. Biar sahabat-sahabat tahu suasana di Malaysia seperti apa. Hari-hari masak chapati. Ya, dia. Hari-hari masak chapati. Jadi kalau petang-petang macam ini rame di dapur, semua masak. Meskipun berbeda-beda negara, tapi di sini alhamdulillah kawan-kawan itu semuanya baik. Bahkan kalau mereka masak, kita orang pun ditawari untuk makan bersama-sama. Kita sudah sampai di pasar rayanya. Ini adalah tempat perbelanjaan. Tapi kali ini Bang Toha nggak belanja, cuma belanja sedikit-sedikit saja lah sahabatku semua. Sering kali ya di video-video segelintir YouTuber Indonesia itu masih memberikan video-video yang kadang-kadang tidak sesuai apa yang terjadi di sini. Kadang-kadang saya sebagai orang Indonesia itu, ya Allah, kenapa sih suka sekali buat berita hoax, padahal di sini bab soal beras itu nggak ada namanya krisis beras. Itu loh, beras melimpah di sebelah ujung sana. Kita orang mau cari sabun, cuci dulu. Ini kawan-kawan tengah berbelanja. Assalamualaikum. Jumpa kawan lama saya. Tak belanja? Apa sih? Seperti ini sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau kita sudah sekian belanja. Hari ini belanja apa? Belanja beras, kacang, cili, Oh, putih. bawang putih. Iyalah. Lama kawan saya Iya. tak nampak. Dia baru balik kampung dari Bangladesh. Iya. Oh. Berapa bulan di Bangladesh? 5 bulan lah. 5 bulan di Bangladesh ya. Iyalah. Sekarang mari sini lagi. Hari sini lagi. Malaysia bagus tak bagus? Bagus lah. Malaysia bagus kan? Iyalah, memang lah. Nah itu kata sahabat-sahabat saya dari Bangladesh, Malaysia bagus. Dia sudah lama lah kerja di Malaysia dan kali ini kita mau berbelanja bersama-sama.
Seperti ini suasana pasar rayanya sahabatku semua. Jadi meskipun malam-malam senang, kita mau cari ikan, mau cari buah, semuanya serba ada. Untuk harga buah di Malaysia, harganya kurang lebih sama seperti di Indonesia lah. Jadi di Malaysia itu kalau untuk bahan-bahan keperluan makan itu nggak begitu mahal. Tergantung kita mau masak apa. Kalau kita masak menu sederhana ya Iya, Bati. murah-murah. Woi, Beli berapa kilo? saya berapa dulu? Tenggola. Oh tengok, Saya suka pun dulu dah. beli ikan tak? Ikan tak mau. Ikan tak mau, beli apa? Ayam. Ayam. Ah. Ini tempat ikan-ikannya. Kalau untuk harga ayam di Malaysia itu lebih murah sahabatku semua. Ayam segar 1 kilo 8 ringgit 89 atau sekitar kurang lebih 28.000 rupiah. Yang ini ikan-ikan. Jadi enak kalau di Malaysia itu misal kata kita belanja petang-petang, malam-malam seperti ini pukul 7, pukul 8 itu pasar rayanya masih buka. Tapi kalau enggak, seperti ini sahabat-sahabatku semua suasana kehidupan di perantauan Malaysia. Alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia, saya banyak kenal kawan-kawan daripada negara lain seperti Bangladesh, Pakistan, Nepal, dan semuanya kawan-kawan di perantauan itu baik-baik semuanya. Sahabat-sahabat daripada Malaysia juga sangat baik semuanya. Alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia, saya tidak pernah istilahnya berjumpa dengan orang-orang yang istilahnya apa ya, jahat, nggak pernah. Alhamdulillah itu sesuatu yang sangat saya bersyukur juga karena berjumpa dengan orang-orang yang sangat baik itu merupakan suatu rezeki juga sahabatku semua. Di sini untuk harga cabai atau harga cili juga terbilang cukup sangat murah meriah lah. 1 kilonya tadi RM 9 ringgit, kalau dirupiahkan sekitar 30.000 rupiah lah. Jadi untuk biaya hidup di Malaysia sebenarnya kalau kita makan yang biasa-biasa saja, kita belanja sendiri ya masih boleh untuk menabung. Jadi intinya biaya hidup di Malaysia itu juga nggak begitu mahal sahabatku semua. Kemudian kalau kita berbelanja itu juga senang. Di Malaysia itu ada pasar raya. Jadi misal kata kita petang balik kerja, kemudian pergi ke pasar raya, kita bisa beli belanja sayur, kemudian cili, daging, semuanya tersedia di pasar raya. Meskipun ini berada di kampung ya. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha hal-hal seperti ini nggak ada ya. Ini sekedar informasi sahabatku semua. Video ini sebagai bentuk informasi ya, supaya kita itu tidak salah mendapatkan informasi. Kadang-kadang media sosial ini sering disalahgunakan. Seolah-olah di negara tetangga keadaan tidak baik-baik saja. Padahal di sini selama kita merantau bekerja di Malaysia, alhamdulillah keadaan baik-baik saja, gajian lancar. Duh, gajian oke tak gajian? Oke. Gajian lancar ya? Ya lah, insyaallah. Itu kawan saya, gajian pun lancar. Beli apa lagi? Orang sudah belanja. Oh, orang punya belanja. Nah, Oh, kawan-kawan dia titip sahabatku semua. Kalau kerja di Malaysia sahabat-sahabatku semua, kita orang nih misal kata 1 hari kerja di Malaysia, gajinya itu masih boleh lah untuk membeli daging. Tapi kalau kita kerja di kampung, untuk membeli daging 1 kilo saja itu belum cukup uangnya sahabatku semua. Tapi kalau di Malaysia, misal kata kita kerja 1 hari, jadi bisa boleh lah untuk beli daging 2 kilo. Bahkan untuk sayurnya pun juga bisa. Ini hanya sekedar informasi sahabatku semua. Dan alhamdulillah selama merantau di Malaysia, saya pun juga mendapat bos yang sangat baik. Itu sesuatu yang amat sangat saya syukuri ya. Ini bukan berarti terus saya menjelek-jelekkan negara saya sendiri, terus saya menjelek-jelekkan kampung halaman sendiri, bukan. Ini sebuah cerita pengalaman hidup saya selama saya merantau di Malaysia, biar sahabat-sahabatku juga tahu. Yang penting kalau kita merantau di negara tetangga, kita harus resmi. Kalau kita resmi, insya Allah dimanapun berada aman-aman saja. Dan tentunya kalau kita mau pergi kemana-mana itu enak sahabatku semua, nggak kepikiran. Tapi kalau kita di negara orang nggak resmi, maka ya
Mohon maaf sahabatku semua, pikiran pun tidak akan tenang. Tapi kalau saya dengan sahabat-sahabat saya yang sudah lama bekerja di sini, Bandu dari Bangladesh, dan dia ini orangnya juga sangat baik. Kita orang kadang-kadang sering masak bareng, kemudian kadang-kadang juga sering makan bareng, belanja bersama. Ya seperti ini kehidupan di perantauan. Dan di sini sahabatku semua, bawang merahnya juga besar-besar ya. Kalau di kampung saya bawang merah besar-besar itu nggak ada. Tapi kalau di Malaysia begitu sangat banyak. Nah, kali ini kawan saya pun ambil bawang merah. Belanjanya begitu sangat banyak banget. Tempat kerja saya itu sebenarnya jauh juga dari tempat perbelanjaan sahabatku semua. Maka dari itu Bang Toha itu jarang ngevlog di bandar atau di kampung-kampungnya ya. Sebab Bang Toha ini tempat kerjanya itu jauh di perkebunan. Jadi kalau ngevlog pun jarang-jarang. Di sini harga gula pun juga cukup murah meriah sahabatku semua. Jadi kalau dibilang biaya hidup di Malaysia mahal atau murah Bang, sebenarnya ya murah lah. Semuanya itu tergantung kita ya, atau terpulang kita. Kalau kita belanjanya makannya ya kan, makannya super mewah ya biayanya mahal. Tapi kalau kita makan dengan lauk sederhana seperti ikan, daging, ayam, itu pun masih kita bisa menabung dan masih bisa untuk kirim uang ke kampung halaman. Kalau andai saja saya bekerja di negara saya sendiri, kalau di kampung halaman ya boleh sih boleh. Cuma cukup-cukup untuk makan saja. Kalau mau untuk menabung itu agak sulit sahabatku semua. Di sini saya juga ingin menceritakan ya tentang suasana di Malaysia. Yang dimana di Malaysia itu pengendara mobilnya begitu sangat tertib ya. Jadi di jalan raya itu begitu sangat tertib, nggak ada bunyi klakson. Kalaupun mobil itu parkir dengan sendiri, nggak ada petugas parkir. Kalau di kampung saya, waduh mobil-mobil seperti ini sudah ada yang menjaganya, sudah banyak petugas parkir. Namun kalau di Malaysia nggak ada petugas parkir sahabat-sahabatku semua. Lihat mobil dari ujung sana ke ujung sana, itu mereka parkir dengan sendiri tanpa perlu ada yang menjaganya, tanpa perlu ada pak tukang parkir. Lihat, semuanya sudah ada garis-garisnya ya. Jadi warga parkir dengan begitu sangat rapi. Ini kalau di kota Indonesia pasti sudah ada petugas parkirnya. Pasti sudah ada petugas parkirnya. Tapi kalau di Malaysia nggak ada petugas parkir. Kalau di Malaysia biasanya parkir itu menggunakan aplikasi sahabatku semua. Jadi enak tanpa ada yang perlu menjaganya, dan tingkat keamanan di sini dipastikan aman, nggak bakalan hilang. Meskipun parkir nggak ada yang menjaga, kira-kira seperti itu. Bang, kalau gaji di Malaysia berapa sih? Oh iya, nanti kalau saya pulang, saya akan bercerita ya, berapa gaji di Malaysia dan kira-kira bisa menabung berapa setiap bulannya. Oke, saya akan ceritakan semuanya biar sahabat-sahabatku tahu. Alhamdulillah selama saya berpuluh-puluh tahun kerja di Malaysia, nggak ada ya yang namanya kemudian saya datang ke pasar raya nggak ada beras. Itu nggak pernah saya alami. Beras selalu ada. Tapi kadang-kadang heboh di media sosial, Malaysia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Malaysia ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Kalau ekonominya sedang tidak baik-baik saja, alhamdulillah selama saya berpuluh-puluh tahun kerja di sini, ya kan, kerja ikut bos saya ini, alhamdulillah di sini baik-baik saja sahabatku semua. Ya, jadi kalau ada berita-berita yang kadang-kadang tidak sesuai fakta, kadang-kadang itu belum tentu benar. Alhamdulillahirabbil alamin, tadi baru saja pulang berbelanja dan sekarang Bang Toha ingin bercerita tentang kehidupan di Malaysia, bagaimana Bang? Kemudian gajinya berapa? Kenapa nggak memilih kerja di Jepang, di Taiwan, di Korea? Banyak orang yang salah paham tentang kerja di Korea, di Jepang, di Taiwan. Kerja di Korea, di Jepang, di Taiwan itu nggak mudah. Dan saya juga sangat bersyukur ya, sampai saat ini masih kerja di Malaysia. Karena saat ini Malaysia pun menghentikan pengambilan pekerja asing. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang saat ini masih bekerja di Malaysia, bersyukur. Jadi kesempatan yang saat ini sahabatku miliki di Malaysia, gunakan sebaik-baik mungkin.
Mungkin banyak orang yang berkata, oh gaji di Malaysia kecil, di Malaysia gajinya kurang lebih seperti di Indonesia. Ya enggak juga sih sahabat-sahabatku semua. Kalau di Indonesia gajinya itu tidak sama rata. Kalau untuk kerja di kampung, ya kan, itu juga tidak semestinya setiap hari dapat kerja. Paling-paling kalau kita kerja sebagai buruh kasar, kadang ada kerja, kadang ada tidak. Oke, nggak perlu berlama-lama. Bang Toha akan sepilkan gajinya. Tadi habis berbelanja, sekarang sisa berapa? Tadi habis belanja barang-barang keperluan untuk 1 bulan, sahabatku semua. Makanan, sayur-sayuran. Tapi biasanya nanti kalau sayur-sayuran itu Bang Toha belanja lagi. Karena sayur-sayuran itu tidak bisa disimpan lama. Biasanya kalau Bang Toha beli ayam, daging itu disimpanlah untuk keperluan makanan sehari-hari. Jadi kalau kerja di Malaysia, kita makan ayam itu sampai bosan, makan daging pun sampai bosan. Ini tentang pengalaman cerita kehidupan perantauan di Malaysia. Jadi kalau sahabatku ada yang tidak suka ya nggak apa-apa ya kan. Ini pengalaman kehidupan merantau saya ceritakan supaya sahabatku juga tahu seperti apa kalau orang merantau di Malaysia. Oke, saya akan hitungkan. Tinggal sisa berapa? Alhamdulillah, Masya Allah. Dan alhamdulillahnya lagi itu loh. Saya di Malaysia dapat bos sangat baik, gajinya tidak pernah sangkut. Itu sesuatu yang sangat saya syukuri. Alhamdulillah. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Masih 1.700 ringgit. Oh iya, biasanya kalau saya memberikan informasi seperti ini, nanti ada yang itu ya, istilahnya komen. Biasanya nanti video saya akan di-setip. Ini bukan pamer ya, Mas Kokori. Ini saya bukan pamer ya kan. Saya bukan bergaya, enggak. Tapi saya hanya ingin memberikan informasi. Setiap orang itu berhak untuk menceritakan tentang kehidupannya. Jadi kalau mungkin Mas Kokori enggak setuju dengan pendapat saya ya enggak masalah. Yang penting saya di sini itu kerja resmi dan saya hanya ingin berbagi cerita. Bukan saya membanding-bandingkan, bukan saya menjelek-jelekkan negara saya, enggak. Saya juga cinta Indonesia ya kan. Karena saya cinta kepada Indonesia, maka dari itu, daripada saya di kampung halaman nggak kerja, ya kan, lebih baik saya merantau, meskipun di negara tetangga. Dan kita nggak perlu gengsi untuk mengakui sesuatu hal positif dari negara tetangga kita, ya kan. Kalau perlu, kita contohinya, biar kita sama-sama maju ke hadapan. Begitu, sahabatku semua. 1.700 ringgit, ini kalau diuangkan berapa bang jumlahnya? Ini kalau dirupiahkan, kok kalau diuangkan sih? Kalau dirupiahkan sekitar 6 jutaan lebih. Bang Toha biasanya kalau kirim uang itu sekitar 5 juta lebih lah. Jadi saya ambil 400 ringgit untuk keperluan hidup di sini. Karena saya makan juga dapat bos ya. Makan pun juga dapat dari bos saya. Jadi sehingga kalau untuk pegangan, saya pegang 400 ringgit ya kan. 400 ringgit ini untuk pegangan, untuk beli jajan ataupun untuk uang simpanan di dompet lah. Biar dompet kita itu nggak kosong sahabatku semua. Jadi alhamdulillah selama saya bekerja dan merantau di Malaysia, saya pun juga masih menyisihkan ya, menabung di sini. Sedikit demi sedikit, nanti kalau saya pulang, saya tukarkan ke rupiah. Dan alhamdulillah tahun kemarin saya masih dapat puluhan juta loh. Saya menabung sedikit demi sedikit. Nanti kalau pulang saya tukarkan rupiah. Alhamdulillah masih dapat tabungan. Kenapa nggak ke Jepang, nggak ke Korea? Ya kan, ke Korea kan gajinya besar. Ke Jepang kan gajinya besar. Terus beredar video. Banyak pula video kan di media sosial. Malaysia menangis ditinggal TKI. Kerja ke Jepang, ke Korea. Padahal faktanya nggak seperti itu sahabatku semua. Saya banyak teman di Jepang, saya banyak teman di Korea, dan mereka juga konten kreator. Konten kreator Korea saya juga tahu, konten kreator Jepang juga tahu. Jadi kita TKI, sebagai TKI, itu punya grup ya, saling menyambung satu sama lain. Jadi misal kata ada yang ngomong pergi ke Jepang,
Nggak semudah langsung pergi, nggak. Kadang-kadang kota kerja di Jepang, misal kata butuh orang 100.000, yang mendaftar di Indonesia itu bisa jutaan. Di Korea misal kata butuh kota 500.000, yang mendaftar sudah jutaan. Jadi untung-untungan. Siapa yang untung bisa berangkat. Kalau yang nggak untung, ya nggak bisa berangkat. Oh ya, sambung cerita lagi. Ini biasanya saya kirim sekitar 5 jutaan lebih lah, hampir 6 juta lah. Jadi kalau kirim di kampung hampir 6 juta. Dan paling tidak itu bisa menabung. Kalau andai kata saya kerja di kampung halaman sendiri sebagai buruh kasar, kerja sih kerja, tapi kalau untuk mendapat tabungan itu agak sulit. Dan alhamdulillahnya lagi, selama saya bekerja di Malaysia, saya itu bisa bangun rumah, ya kan, bisa punya usaha kecil-kecilan, meskipun nggak besar, tapi hasil jerih payah saya selama kerja di Malaysia. Yang penting kalau kita kerja dengan ikhlas, kerja dengan tulus, insya Allah hasil keringat kita itu berkah. Meskipun netizen banyak yang mencibir, ya kan, kerja di Malaysia aja kok dibangga-banggakan. Ya banggalah, kenapa nggak bangga? Karena apa ya, sesuatu kebanggaan kita itu kalau hasil jerih payah sendiri, ya kan, bisa istilahnya membahagiakan keluarga di kampung halaman dengan titik peluh kita, itu suatu kebanggaan luar biasa. Dan bukan berarti terus saya nggak cinta Indonesia, saya jelek-jelekan Indonesia, enggak sahabatku semua. Ini hanya seputar informasi. Tahu sendiri kan, kehidupan di kampung itu kalau menjadi petani bukannya terus kita akan sukses, enggak. Kalau di Malaysia rata-rata orang yang punya lahan, punya kebun, mereka itu jadi bos loh. Karena apa? Harga sayur-sayuran di Malaysia itu terkontrol. Sedangkan kalau kita sebagai petani di Indonesia, misal kata kita mau panen, kita udah ketar-ketir duluan, takutnya harga jatuh apa enggak ya. Tahu-tahu nanti kalau sudah masa panen harga jatuh. Itu yang sering saya alami. Makanya kadang-kadang ada netizen mengajari ini, mengajari itu. Mereka itu mungkin nggak pernah mengalami, ya kan. Cumanya bisa komentar, nggak pernah mempraktekkan sendiri. Kalau saya praktek semuanya sudah saya lakukan ya. Jadi saya sudah petani di rumah juga iya. Jualan di rumah juga iya, semuanya sudah saya lakukan. Jualan keliling juga pernah saya lakukan. Jadi untuk membangun sesuatu bisnis itu juga tidak mudah. Dan perlu modal berkali-kali. Kalau misal kata ya kan, saya dari Malaysia punya tabungan sedikit demi sedikit, saya kumpulkan. Ini pun suatu saat juga untuk modal usaha. Karena usaha di rumah itu ya nggak langsung bisa tiba-tiba sukses. Punya customer banyak, enggak juga sahabatku semua. Maka dari itu selama saya bekerja di sini, alhamdulillah saya sangat syukuri. Dan hampir di Malaysia saya puluhan tahun, dan alhamdulillah dapat bos yang sangat baik. Itu pun sesuatu yang sangat membuat saya bersyukur. Dan kalau saya mengucapkan terima kasih Malaysia, banyak juga yang kadang-kadang nggak terima gitu. Ya udah kamu tinggal aja di Malaysia gitu. Ya udah nggak usah pulang aja ke Malaysia gitu. Padahal kita hanya menceritakan tentang apa yang saya alami selama merantau di Malaysia. Dasar penjilat ringgit gitu. Kalau komentar kan ada yang dasar penjilat ringgit. Ini ringgit itu uang ya. Ini kalau ditukar itu 3 kali lipat loh uang Indonesia ya kan. Penjilat ringgit. Nggak ada yang namanya penjilat ringgit sahabatku semua. Kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat ringgit gitu. Kalau tinggal jilat-jilat aja dapat ringgit ya. Saya nggak kerja, cukup jilat aja nanti keluar ringgitnya. Untuk mendapatkan sebuah ringgit Malaysia ini harus bekerja keras, mengeluarkan titik peluh, pikiran, semuanya harus dikeluarkan agar menghasilkan ringgit Malaysia. Alhamdulillah saya punya bos juga sangat amat baik. Dan ini bisa dikirim ke kampung halaman. Nanti anak istri jadi senang. Alhamdulillah bisa makan apa saja. Meskipun seorang bapaknya, ayahnya di perantauan. Tetapi itu merupakan suatu kebanggaan seorang pejuang nafkah, pejuang keluarga. Ya, oke.
Cukup sekian. Jika suka dengan videonya Bang Toha, silahkan ditekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Next video, insya Allah Bang Toha nanti akan ngevlog lah sahabatku semua ya. Kayaknya kalau reaction terus teman-teman tuh bosan. Saya akan ngevlog kalau ada waktu lah ya kan. Kalau ada waktu saya ngevlog, kalau nggak ada waktu ya reaction ya kan. Karena saya ini juga bukan konten kreator kok. Saya ini bukan konten kreator, saya ini cuman apa ya, untuk ngisi kekosongan lah. Saya ceritakan sesuatu di Malaysia, saya reaction hal-hal yang positif, kan nggak ada ya salahnya ya kan. Kita reaction hal positif ya kan, supaya kita juga bisa mencontohinya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.